Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Tanda bahwa panjenengan mendapatkan rahmat dari Allah itu yang pertama, panjenengan selalu pirsa menyadari bahwa hal yang baik itu tampak baik. Hal yang baik itu tampak baik, itu salah satu tanda bahwa panjenengan dirahmati oleh Allah. Karena banyak juga orang yang tidak seperti itu. Hal yang baik kadang dianggap mengganggu. Contoh ini biasanya kalau Ramadan, puasa itu kadang-kadang dianggap mengganggu pekerjaan, mengganggu lancarnya rizki dan sebagainya. Maka kalau kita masih tahu bahwa ini baik, maka itu salah satu rahmat dari Allah. Yang kedua, kita dirahmati oleh Allah, tandanya adalah kita senang melakukan hal yang baik tersebut. Karena itulah kadang-kadang ini Pak Mukhlas kalau berdoa, Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya bahwa perkara yang baik itu baik menurut saya. Dari Allah ini baik, maka tunjukkan bahwa ini baik bagi saya. Kemudian kuatkanlah saya untuk bisa mengerjakan kebaikan tersebut. Bapak Ibu, saya ngajinya ini kitabnya Pak Huri, Nashoihul Ibad. Ngajinya kultum, tidak usah lama-lama, yang penting malam hari ini panjenengan dapat pahala sholat, dapat pahala ngaji. Panjenengan nanti mudeng, alhamdulillah. Tidak mudeng juga alhamdulillah. Semuanya baik. Yang lebih baik itu mudeng dan untuk diamalkan. Tetapi tidak mudeng pun panjenengan sudah dapat pahala. Saya lanjutkan ngajinya. Pak Uri kemarin sudah 2 pertemuan. Ini berarti nanti pertemuan yang ketiga. Saya carikan nomor 3. Nah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwih. Ya. Ini makalah yang ketiga. Artinya adalah barang siapa yang besok akan masuk kehidupan di alam kubur, kok tidak membawa bekal, maka dia seakan-akan mengarungi samudera tanpa bantuan perahu atau kapal. Seandainya orang tersebut bisa berenang paling-paling 100-200 meter, setelah itu tenggelam karena laut itu berpuluh-puluh kilo. Nah seperti itu. Maka orang di kuburan ini digambarkan kal ghariqil mughawwih, seperti orang yang tenggelam, yang membutuhkan bantuan. Wong nek gak iso nglangi,
Begitu dijegurno kali, mesti dia ketawe-ketawe, butuh bantuan. Onone kayu ya dicekel kayu, onone rumput ya dicekel. Jadi seadanya, itulah gambaran hidup di akhirat. Maka ini pas. Setiap hari panjenengan bekerja. Bekerja itu ada yang langsung menghasilkan uang, ada yang tidak. Ada yang suaminya bekerja, istrinya ibu rumah tangga. Kedua-duanya bekerja, kedua-duanya penting. Baik suaminya yang mendapatkan uang secara langsung maupun istrinya yang tidak menghasilkan uang tetapi menghasilkan masakan untuk keluarga. Maka dalam rangka agar besok di kuburan kita itu punya sangu, maka kalau panjenengan bekerja, ibu-ibu ini masak, ingat bahwa hasil masakan yang akan kita makan nanti harus menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah setelah kita masak, kita punya kekuatan, maka kekuatannya itu digunakan untuk ibadah. Yang kedua, tidak semuanya untuk kekuatan, karena makanan itu ada sisa-sisa atau kotorannya, maka kotorannya kita buang ke toilet atau ke WC. Jadi kita makan, kekuatannya untuk ibadah, yang kejelekannya masuk toilet. Pokoknya seperti itu, agar hidup kita menjadi berguna, dicatat untuk bekal. Nah, tenaga yang dihasilkan dari makan, manfaat kalau kita gunakan untuk beribadah. Bagi orang yang KTP-nya Islam tapi tidak pernah sholat, sholatnya itu setahun 2 kali, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha agar mendapatkan daging. Puasanya tidak pernah kecuali hari terakhir karena menjelang hari raya. Nah, orang seperti itu besok di alam kubur susah. Sama dengan ikut Pak Uri hanya bayar 200, ora sangu opo-opo. Koncone mangan dekne meneng, koncone nggawa jajan dekne meneng. Gak iso wong gak nggawa sangu. Lah orang hidup ndak bawa bekal, hanya Islam saja, itu kan nanti di alam kubur masih durung bejo. Akhirnya memang masuk ke surga karena kuncinya surga itu syahadat atau la ilaha illallah. Tetapi di prosesnya gak patek penak, berat. Seperti itu. Jadi ini gambaran zarkasinya Pak Uri. Ini gambaran persis ini. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang meninggal dunia tanpa membawa bekal, maka dia seakan-akan mengarungi lautan tanpa bantuan perahu, tanpa bantuan kapal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghoriqil mughawwid. Mayit itu dikubur seperti orang yang tenggelam itu, butuh bantuan orang lain. Bapak Ibu, jadi siksa kubur ini nyata. Karena ada saudara kita yang tidak percaya adanya siksa kubur. Saya pernah matur, itu namanya ingkarus sunnah. Orang yang tidak menggunakan hadis Nabi, yang digunakan hanya Al-Quran. Padahal siksa kubur itu pasti adanya. Kalau panjenengan sudah punya sangunya, di alam kubur insya Allah lancar. Nah, alam kubur ini merupakan pos pertama. Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar, fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Alam kubur ini merupakan pos pertama. Ini pos pertama di antara beberapa pos di akhirat. Fa'iyan juminhu fama ba'dahu aisar.
Kalau di pos pertama itu panjenengan lolos, maka di pos berikutnya akan jauh lebih mudah. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau kita tidak selamat dari pos pertama, maka pos-pos berikutnya jauh lebih berat. Maka ini monggo panjenengan, ini Bu Asrori niku membawa ngasta tasbih. Nggih. Panjenengan terutama sing sepuh-sepuh nek ngasta tasbih niku sae sangat. Itu sangat menguatkan kita untuk zikir sambil diputar-putar seperti itu. Pripun Pak Ari? Betul. Bisa memotivasi. Pokoknya tasbih mbah sing 33, mbah sing langsung 100 siji. Tasbih itu bisa memotivasi kita. Jadi sambil nunggu adzan isya dibaca. Yang dibaca apa? Pilihannya banyak. Pokoknya angen-angen. Apapun yang kita lakukan tidak lain adalah untuk diri kita sendiri. Panjenengan lateni sholat ya untuk diri sendiri. Panjenengan kerso meluangkan waktu untuk ngaji malam Selasa itu juga untuk diri panjenengan sendiri. Kalau sudah apa yang kita lakukan demi diri sendiri, gak akan tengok-tengok, gak akan maido wong kok gak gelem ngrungokno pengajian, ya terserah. Wong saya mendengarkan itu untuk diri saya sendiri. Jadi ini pokoknya hidup itu kroyokan, titil-titil pahala ngendikane Pak Mo. Pokoknya titil-titil itu penting. Disebut titil-titil karena kelas kita itu isone sidik-sidik. Sidik-sidik nek ditelateni maka nanti dapatnya banyak. Istiqomah ibadah. Pak As itu kalau membangun masjid ya tidak langsung besar, tetapi dari batu, dari pasir. Pasir nek gak ono semen, gak ono lime ya ndak bisa. Ono semen gak ono banyune ya gak iso. Ibadah juga seperti itu, wes kok sithik-sithik ditelateni, apapun seperti ini ditelateni insya Allah. Siapa tahu dengan lateni ngaji ngeten iki ini akan menguatkan kita. Menguatkan kita untuk sregep beribadah. Tidak usah dibayangkan sana-sana yang ahli tahajud. Ada orang yang sehari khatam Al-Quran. Gak usah adoh-adoh kaya ngono kuwi. Sing penting sholat 5 waktu dilakukan, syukur berjamaah kuwi wis jos. Yang lebih berat itu adalah menjaga lisan, ngurangi ngerasani. Pokoke kuwi ngurangi ngerasani dikurangi karena itu bisa menguras pahala panjenengan. Demikian semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.